Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara semua, kita akan lanjutkan materi kita, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kita akan masuk fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Kemarin kita sudah membahas fungsi if, kapan saudara menggunakan fungsi if. Kemudian kalau pilihannya ada dua, ada berapa if-nya, ada berapa buka kurung, ada berapa tutup kurung. Kalau seandainya ada 5 if, ada 5 pilihan, ada berapa if-nya, ada berapa buka kurung, dan ada berapa tutup kurung. Dan kita sudah kasihkan benang merah dari fungsi if. Jadi benang merahnya adalah gunakan formula n dikurang 1, di mana n adalah jumlah pilihan. Jadi jika pilihannya ada 5, maka 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 if-nya, 4 buka kurungnya, dan 4 tutup kurungnya. Tinggal saudara memahami bagaimana cara menulis formula satu persatu. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Saya aktifkan Microsoft Excel saya. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, sekarang sama seperti pertanyaan saya pertama kali menggunakan fungsi if. Kapan digunakan fungsi if? Itu pertanyaan saya pertama sekali. Sekarang juga saya mau menanyakan hal yang sama. Kapan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP? Kapan kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP? Jawabannya digunakan ya untuk mencari suatu nilai berdasarkan sebuah tabel, berdasarkan tabel ketentuan. Oke. Kapan digunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP? Jawabannya adalah ketika kita menggunakannya untuk mencari suatu nilai berdasarkan tabel ketentuan. Jadi ada sebuah soal di Excel, kita disuruh mencari jawabannya, kita buat formulanya, di mana jawabannya itu ditampil sebuah tabel. Ada sebuah tabel bantu. Nah, di dalam tabel bantu itu ada jawabannya. Sekarang kita coba lihat. Misalnya ini. Di sini ada sebuah tabel soal, ya, tabel soal. Kemudian di sini ada tabel bantu. Ya, yang ini ada tabel bantu. Ini ada tabel soal, ya. Ada nomor urut, kode barang, nama barang, harga, satuan. Sementara di sini ada sebuah tabel. Ternyata tabel ini adalah tabel jawaban. Mengapa ini sebut sebuah tabel jawaban? Lihat, kita perhatikan baik-baik. Di tabel soal saudara diminta misalnya mencari nama barang dan harga satuan. Kita disuruh mencari nama barang dan harga satuan. Jadi kolom yang kedua ini, kolom ini sama kolom ini kita suruh cari. Sementara kalau kita perhatikan di tabel bantu di bawah, jawabannya ada. Jadi nama barang kita bisa cari berdasarkan kode barang, ya, nama barang
bisa cari berdasarkan kode barang. Kemudian nanti harga satuan juga bisa kita cari berdasarkan kode barang. Nah, kalau kita telaah lebih dalam, maka nanti khusus harga satuan bisa kita cari dua cara. Bisa berdasarkan kode barang atau kita bisa cari berdasarkan nama barang. Saya ulangi lagi. Ini adalah tabel soal. Ini tabel soal. Ya. Di tabel soal Anda disuruh mencari nama barang dan disuruh mencari harga satuan. Bagaimana cara menjawabnya? Ternyata di bawahnya ada sebuah tabel bantu yang ternyata di tabel bantu itu ada jawabannya. Misalnya mencari nama barang. Kita lihat tabel bantu. Kita bisa cari nama barang yang ini berdasarkan kode barang. Lihat di sini. Nama barang bisa kita cari berdasarkan kode barang. Ini bisa menjawab yang ini. Bisa menjawab ini. Ya, kemudian mencari harga satuan. Harga satuan kita lihat di sini. Ini juga ada harga satuan. Harga satuan bisa dicari berdasarkan kode barang. Karena juga ada sama di sini. Ini harga satuan. Ini juga kode barang. Ini bisa kita cari. Bahkan kalau kita perhatikan tabel bantu, maka harga satuan, khusus untuk harga satuan bisa kita cari formulanya pakai dua cara. Yang pertama, mencari harga satuan berdasarkan kode barang dan mencari harga satuan berdasarkan nama barang. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini halaman 153 buku Applikom ya. Kemudian ada tabel bantu.
pensil, buku, penggaris. Harga satunya ini 1.500. Kita nggak usah bikin rupiahnya dulu, kita bikin angkanya saja, 1.750. Oke, sebelum kita coba masuk ke ini ya, ini belum terisi ya. Ada C, ada A, ada B, ada B, ada A, ada C, ada B. Oke, sebelum kita cari ini, saya coba bikin tabel bantu satu lagi. Saya mau rubah bentuk. Oke, ini ada dua tabel bantu 1 dan tabel bantu 2 ya, tabel bantu 1 dan tabel bantu 2. Apa yang membedakan antara tabel bantu 1, tabel 1 dengan tabel 2? Apa yang membedakan antara tabel 1 dengan tabel 2? Mereka punya makna yang sama, punya pengertian yang sama. Ada kode barang, di sini juga kode barang, nama barang, harga satuan, kode barang A, B, C. Di sini kode barang A, B, C sama. Yang membedakan adalah susunannya. Bedanya ada pada susunan datanya. Bedanya ada pada susunan datanya. Jadi yang bedakan adalah susunan datanya. Tabel bantu 1, tabel 1, susunan datanya vertikal atau horizontal. Ini vertikal atau horizontal? Mana yang vertikal, mana yang horizontal? Vertikal yang bagaimana? Horizontal yang bagaimana? Oke. Jadi vertikal itu susunannya dari atas ke bawah, sementara yang horizontal susunan datanya ke samping ya. Oke. Jadi yang membedakan antara tabel 1 dengan tabel 2 adalah susunan datanya. Ada yang tersusun datanya secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Ada yang susunan datanya yang horizontal, yaitu susunan datanya yang ke samping, dari kanan ke kiri ya. Dari kiri ke kanan, pokoknya datar. Sekarang pertanyaannya, mana yang vertikal, mana yang horizontal? Tabel 1 ini vertikal atau horizontal?
Kalau saudara jawab ini adalah horizontal, ya, maka solusinya lupakan doimu. Karena ini bukan horizontal, ini adalah vertikal. Dan ini horizontal. Kalau seandainya ada sebuah tabel soal seperti ini, kemudian diberi sebuah tabel bantu seperti ini, maka gunakanlah fungsi VLOOKUP. Ya. Maka di sini jika susunan datanya adalah vertikal, maka gunakan fungsi VLOOKUP. Dan jika datanya tersusun secara horizontal, maka gunakan fungsi HLOOKUP. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan kita masuk ke diskusi.